Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dian atas kesempatannya. Saya izin presentasi ya, Bu. Saya izin share screen ya, Bu. Oke. Oke, apakah sudah terlihat ya? Sudah ya. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan di sini nama saya Abiwan Al Yahya dengan NPM 120-410-2018, Ekonomi Islam 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bookshops atau toko buku. Toko buku yang ada dalam 1001 Invitation Muslim. Next. Oke. Di sini ada asal-usul penjual buku Romawi kuno. Dalam kitab Yeremia digambarkan mendiktekan juru tulis Baruk yang menjelaskan cara penulisan bukunya. Para juru tulis ini adalah penjual buku paling awal dan memberikan salinan sesuai permintaan. Berbagai cara digunakan untuk tujuan mendapatkan buku ini. Dan ini tempatnya telah merangsang energi para penjual buku di Athena. Di Roma, menjelang akhir Republik, menjadi model untuk memiliki perpustakaan sebagai bagian dari perabot rumah tangga. Jadi di sana tuh kayak punya perpustakaan di dalam rumah itu ibaratnya perabot rumah tangga gitu, hal yang wajib. Lalu penjual buku Romawi menjalankan perdagangan yang berkembang pesat. Dan toko mereka ini yaitu Taberna Librari, terutama yang berada di Argiletum dan Fiscus Salandarius. Next, boleh. Lalu ada masa peradaban Islam untuk bookshop ini. Masa peradaban Islam untuk bookshop ini diawali dengan toko perpustakaan Ibnu Al-Nadim yang terkenal pada zaman itu. Yaitu terkenalnya itu bibliofilnya dan penjual buku pada abad ke-10. Dikatakan berada di lantai atas sebuah bangunan besar tempat pembeli datang untuk memeriksa manuskrip, menikmati minuman dan bertukar pikiran. Di dunia Muslim, 1000 tahun yang lalu ada perpustakaan umum dan swasta yang sangat besar di sana. Dan juga toko buku. Lalu sebuah toko buku itu rata-rata berisi beberapa ratus judul hingga ribuan judul. Next. Nah, ini tuh ada dari Muhammad Ibnu Al-Nadim. Lalu Al-Fihris adalah buku yang dijual Ibnu Al-Nadim. Buku ini tuh terkenal pada zamannya ya. Terdapat lebih dari 60.000 titles pada berbagai subjek yang tidak terbatas. Bagian pertama dari bab pertama Al-Fihris dikhususkan untuk berbagai gaya penulisan, termasuk Cina, kualitas kertas dan keunggulan tulisan dan keunggulan buku tersebut. Itu sangat baik dan sangat dibanggakan gitu pada zamannya oleh orang-orang setempat. Dengan kertas dalam bahasa Arab muncul profesi dari warak. Judul warak telah digunakan untuk pedagang kertas, penulis, penerjemah, mesin fotokopi, penjual buku, pustakawan, dan iluminator. Baghdad mungkin adalah kota besar pertama di mana toko buku waraki pertama kali bertemu. Dan ketika produksi kertas menyebar, jumlah toko buku meningkat secara dramatis di seluruh dunia Muslim. Oke. Lalu di sini ada Kutubiyin, adalah nama orang Maroko, penjahit buku atau pedagang. Mereka berputar menyandang ahli Taurat di sebuah distrik di Marrakesh abad kedua Maroko. Distrik ini adalah sebuah jalan dengan ratusan toko buku dan perpustakaan. Bahkan kalau misalnya sekarang tuh kayak di sini lorong dan kanan kiri itu ada toko buku semuanya. Kayak banyak yang jual toko buku dan di situ adalah distrik 2. Sesuai kebutuhan sisi. Kegiatan tersebut mencapai puncaknya selama pemerintahan Yakub Al-Mansur yang secara tiba-tiba mendorong penyebaran percetakan buku dan mempromosikan aktivitas pembaca umum. Dan di sini ada sebuah cerita itu yang saya dapat dari 1001 Invitation Muslim. Itu ada sebuah cerita yang menceritakan gitu bagaimana suatu hari seorang terpelajar bernama Ibnu Al-Sakar, di mana selama pengepungan 8 bulan di Marrakech meninggalkan rumah miliknya untuk membeli makanan dan diberikan kepada keluarganya yang lapar. Akan tetapi gitu, beliau itu memilih
untuk menghabiskan duitnya itu membeli buku sebagai gantinya gitu. Ibaratnya kayak lebih mengutamakan buku daripada hal-hal yang lainnya. Perkembangan buku toko di dunia pada saat ini gitu. Pada saat ini toko buku di dunia sudah terlihat jelas perkembangannya. Sudah tersebar luas di berbagai negara dengan berbagai keunikannya tersendiri. Dan kelengkapan bukunya serta menarik peminat untuk membeli buku. Oke, di sini itu ada dua contoh di mana perkembangan buku sudah berkembang pesat. Yang pertama ada toko buku terbesar di dunia yang terdapat pada Iran. Tebu Garden adalah bangunan beratap hijau raksasa yang berukuran 154.000 kaki persegi atau 1,4 hektar. Toko ini memiliki rak dengan panjang total 19 km dan berisi jutaan buku. Proyek tersebut merupakan bagian dari kompleks seluas 700.000 kaki persegi 6,5 hektar yang berisi bioskop, ruang sains, ruang kelas, ruang beribadah, dan restoran. Kalau kita lihat dari contoh buku terbesar ini sudah berkembang pesat ya dari zaman awal buku berkembang sampai pada saat ini. Lalu yang contoh kedua itu ada toko buku terindah di dunia, yaitu diduduki oleh Belanda. Yang namanya Boekhandel Dominication atau Poler Maastricht terpilih sebagai toko buku terindah di dunia pada tahun 2008 oleh surat kabar Inggris The Guardian. Sejak itu terus muncul setiap tahun sebagai toko buku favorit pembaca. Istana Buku yang memasangkan membuka pintu gotik pada tahun 2007 di kota Maastricht, di Belanda. Lokasi yang unik adalah situs bekas gereja Dominika yang didirikan pada tahun 1294. Dan itu toko bukunya bekas gereja gitu, jadi kayak unik dan keren gitu. Bisa kita lihat di sini sendiri sebagai contoh gambarnya nih. Bagus banget kan kalau saya dari lihat gambarnya. Oke, dari yang saya sampaikan tadi, saya mendapatkan sumber dari 1001 Invitation, Encyclopedia Britannica, dan website-website lainnya. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan murni dari saya pribadi dan karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.